Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Di sini saya ingin berbagi tips dan pengalaman saya. Di sini kita mau merepaint ya beberapa body yang sudah ada di depan kita ini. Khususnya ini adalah body kasar ya. Yang mana tips dan caranya ini berbeda dengan kita merepaint body halus. Nah, ini salah satu contoh cat yang memang kita sembarang ngecat gitu ya. Karena memang body kasar ini memang ada tipsnya tersendiri supaya tidak gampang mengelupas seperti ini. Ini mungkin kayaknya dia bekas pakai pilok ya, sehingga gampang dikelupas dan gampang pecah. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman saya dan tips saya untuk kalian yang masih pemula ya. Mari yuk ikuti terus proses dan tahapnya. Jangan di-skip biar kalian gak gagal paham. Nah, pertama-tama kita bisa sediakan thinner. Di sini saya menggunakan thinner ND. Jadi untuk fungsi thinner ND ini kita bisa oleskan ke media yang mau kita repaint atau body kasar ini untuk menghilangkan cat lamanya ya, atau mengelupaskan cat yang lama atau yang menempel di body kasarnya supaya menjadi bersih sebelum proses ke pengamplasan. Nah, mungkin ya beberapa body kasar itu memang sering kita gunakan atau kita pakai penghitam body. Nah, kalau ada penghitam body tersebut yang masih menempel di body kasar, ini ada kemungkinannya cat kita itu tidak tidak menempel. Maka dari itu kita langsung aja oles-oles dari thinner ND-nya ini ya, supaya bersih dan higienis. Bisa lihat aja video ini saya cara pengolesannya seperti apa ya. Karena ini adalah salah satu fungsi yang memang fungsi dasar. Karena thinner ND sendiri memiliki sifat yang panas dan juga tajam ya terhadap cat-cat yang menempel pada media, sehingga mempermudah kita untuk melakukan pembersihan. Ini juga kadang-kadang saya untuk thinner ND ini untuk saya bersihin spray gun. Jadi untuk cat-cat yang lama ini mudah sekali untuk mengelupas gitu, karena sifatnya panas dan juga tajam untuk thinner ND ini. Kita oles-oles terus ya semuanya secara menyeluruh sampai benar-benar bersih. Nah, langkah selanjutnya jika sudah dirasa sudah cukup bersih ya, semuanya sudah bersih merata, kita langkah selanjutnya bisa melakukan pengamplasan. Saya di sini menggunakan amplas dengan ukuran 400. Kita amplas ya secara merata dan menyeluruh. Untuk pengamplasannya di sini saya juga menggunakan air dan juga sabun, biar benar-benar makin bersih gitu. Nah, jika sudah dilakukan pengamplasan secara menyeluruh dan merata, kita langsung aja cuci hingga bersih. Menggunakan air biasa ya, kita cuci bersih. Semuanya kita cuci bersih ya. Sebersih-bersihnya, sebersih mungkin lah pokoknya. Nah, langkah selanjutnya jika sudah dicuci bersih, kita bisa jemur atau tunggu hingga kering.
Nah, di sini sudah ada plastik primer yang sudah saya siapkan ya. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan melakukan pemolesan pada bodi kasarnya menggunakan plastik primer ini. Karena dari plastik primer ini sendiri adalah cairan khusus ya, yang diformulasikan untuk melapisi permukaan bodi kasar, sehingga daya rekat cat kita nantinya itu benar-benar merekat dan juga memberikan hasil pengecatan yang lebih tahan lama atau awet. Cat kita itu tidak akan mudah mengelupas gitu, karena bodi kasar ini memang ya, cat kita itu gampang sekali kalau kita melakukan repaint itu mengelupas gitu. Dan juga cairan plastik primer ini mensterilkan dari minyak atau kotoran yang lainnya yang masih menempel di bodi kasar, sehingga kecil kemungkinannya untuk cat kita itu tidak menempel atau keriting gitu ya, atau tidak menyatu dengan bodi kasarnya. Langsung aja kita oles-oles secara menyeluruh dan merata, guys. Dan di sini saya melakukan pemolesan plastik primer ini, saya lakukan 2 kali timpah saja ya. 2 kali timpah saja dengan jeda waktu 10-15 menit saja, karena cuacanya ini lumayan panas. Jika cuacanya kurang mendukung, bisa 20-25 menitan ya sampai kering. Nah, jika sudah kita olesi plastik primer, kita tunggu hingga kering ya, 20-25 menit. Sambil menunggu kering, di sini saya sudah siapkan catnya. Kita bisa untuk menaker catnya ya, atau kita meracik catnya dulu sambil menunggu kering. Di sini saya menggunakan cat warna hitam ya. Sebelum kita tuangkan, kita bisa aduk-aduk dulu untuk catnya biar mencampur merata gitu ya. Soalnya ada endap-endapan di bawahnya itu kita bisa aduk sampai merata terlebih dahulu. Jika sudah dirasa merata, kita bisa tuangkan catnya ya, secukupnya saja untuk catnya. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit, secukupnya saja kira-kira. Di sini saya menggunakan cat PU ya, atau cat PU ini memang lebih tahan lama dan juga warnanya sangat pekat gitu ya, berbeda dengan yang tipe NC. Terkenal lumayan bagus sih untuk cat yang PU ini ya. Dan yang jelas cat PU ini cat yang cepat kering. Langsung saja kita tuang tinernya ya. Di sini saya menggunakan thinner PU juga ya, supaya hasilnya maksimal. Dengan rasio 1 cat dan 1 thinner atau 1:1. Dan langsung saja kita tuang untuk thinnernya ya ke dalam cat itu. Kemudian kita aduk secara merata supaya benar-benar tercampur. Nah, jika sudah tercampur dengan rata, kita bisa sediakan saringan cat seperti itu. Langsung saja kita tuang ya untuk catnya. Jadi fungsi daripada saringan ini untuk menyaring kotoran yang terkandung dalam cat yang kita aduk tadi, sehingga kotoran yang terkandung dalam cat tersebut dapat tersaring di saringan ini, teman-teman. Jadi catnya benar-benar bersih gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan penyemprotan catnya, kita lihat dulu dan perhatikan dulu di media repaintnya ya,
ada pasir atau kotoran debu lainnya yang menempel, kita bersihkan seperti itu. Jadi jangan langsung main semprot-semprot aja, kita lihat-lihat dulu ya untuk medianya ini udah bersih atau belum. Karena untuk di luar ruangan seperti ini rentan sekali untuk pasir, debu, dan kotoran lainnya itu menempel. Langsung aja kita lakukan penyemprotan jika sudah dirasa cukup bersih. Di sini kita melakukan penyemprotan yang pertama ya. Untuk yang pertama ini kita semprot tipis-tipis aja, tipis tapi merata ya. Jangan langsung tebal ya, karena ngecat tidak boleh nafsu, tipis-tipis aja. Jangan buru-buru. Nah, di sini saya tidak melakukan pemoksian ya, karena saya masih mempertahankan tekstur kasarnya dari body kasar ini. Dan juga finishingnya saya masih menggunakan yang tipe clear dope ya. Jadi saya tidak melakukan epoksi karena dua alasan tersebut. Dan juga untuk mempersingkat waktu seperti itu. Nah, namun jika kalian ingin melakukan finishing dari body kasar ini menjadi finishing yang mengkilat, kalian wajib melakukan pemoksian terlebih dahulu untuk menutup pori-pori kasarnya, sehingga pori-pori kasarnya tersebut tertutup oleh epoksinya ya. Seperti itu. Karena kalau finishing mengkilat, kalau tidak diepoksi, tentu hasilnya tidak akan maksimal teman-teman. Seperti itu. Untuk daya rekat atau tidak rekatnya, kita sudah melakukan plastik primer, sehingga tetap catnya akan menjadi kuat dan tidak mudah mengelupas meskipun tidak dilakukan pemoksian. Paham ya nyampe sini? Kita lanjut untuk proses pelapisan yang kedua ya, dengan selang waktu 15-20 menit saja untuk pelapisan yang ke berikutnya. Kita embat secara merata ya, rada tebel nggak apa-apa, agak tebel nggak apa-apa untuk pelapisan yang kedua ini, namun tetap rata ya penyemprotannya. Di sini saya untuk melakukan pelapisannya cukup 2 kali timpah saja ya, tidak perlu terlalu tebal. Nanti kalau terlalu tebal juga, kalau ada tekukan-tekukan pada saat bodinya sudah kering, karena bodi kasar ini memang terkenal elastis. Kalau ketekuk sedikit, cat kita terlalu tebal, nanti bisa terjadi keretakan pada catnya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini sepengalaman saya saja. Mungkin kalau kalian punya pengalaman atau kalian ada ilmu lain ya, mungkin bisa kalian aplikasikan sendiri gitu kan. Karena pribadi saya sendiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari kalian. Saya di sini hanya berbagi ilmu saya dan pengalaman saya. Karena memang saya sudah cukup sering untuk melakukan repaint baik body halus maupun body kasar. Nah, untuk di body kasar ini memang memiliki prosesnya tersendiri ya. Jadi bisa kalian ikuti dan kalian pahami cara-cara saya merepaint di body kasar ini. Karena sudah saya rasakan sendiri ya untuk teman-teman saya yang merepaint tempat saya dengan puas dan senang hati. Cat mereka itu lebih tahan lama dan awet gitu ya, dengan cara saya atau tips saya yang seperti ini. Nah, buat teman-teman semuanya, mungkin kalian bisa melihat TikTok saya ya, dengan nama pemau.rp atau pemau.painting. Sedikit rada promosi ya. Kalian bisa mengikuti saja, karena saya kalau ada project-project kecil-kecilan kayak gini, nge-repaint atau bongkar-bongkar sedikit lah, saya suka ngupload di TikTok saya pribadi atau di TikTok saya yang bisnis. Kalian bisa ikuti saja supaya kalian tidak ketinggalan gitu.
Nah, jika dirasa sudah untuk penyemprotan yang kedua kalinya ini atau pelapisan yang keduanya ini, kita bisa diamkan dulu ya, atau kita jemur dulu selama dengan jeda waktu 20-30 menitan. Baru kita langsung timpah ke pengekliran. Di sini sudah saya siapkan untuk clear dopnya ya. Saya menggunakan merek dari Look dengan rasio 4:1:4. Jadi maksudnya itu 4 dari clearnya, 1 dari hardenernya, dan 4-nya lagi itu dari thinnernya. Langsung saja kita buka untuk clearnya ya. Di sini seperti biasa, sebelum kita tuangkan untuk clearnya ini kita aduk dulu ya, supaya endapan-endapan pada clear itu tercampur hingga merata. Memang untuk clear dop ini yang merek Look ini rada kental ya, atau agak kental lah gitu. Beda dengan clear yang lain gitu, ini kental banget. Kita tuang untuk clearnya sambil menunggu body yang kita semprot cat tadi mengering gitu ya. Kita mulai ngeracik clearnya. Kita tuang secukupnya saja, sesuai kebutuhannya saja. Nah, di sini kita tuangkan untuk hardenernya ya, atau pengeringnya. Untuk penuangannya saya di sini kira-kira aja. Jadi ini takarannya atau kira-kiranya ya, 1/4 dari clear yang kita tuang tadi. Seperti itu. Jika dirasa sudah cukup untuk takarannya, kita langsung tuangkan saja ke clearnya jadi 1. Terus itu kita langsung aduk-aduk aja. Aduk hingga merata ya. Kemudian kita bisa tuangkan thinnernya ya. Saya di sini masih menggunakan thinner PU yang tadi ya. Jadi saya beli thinner PU yang literan. Nah, kita satukan seperti itu, dirasa sudah cukup sama untuk tingginya. Langsung kita aduk-aduk aja. Nah, namun jika kalian masih merasa kekentalan, kalian bisa tambahkan lagi untuk thinnernya ya. Karena memang tekstur dari clear yang Look ini rada kental ya. Kalian bisa tambahkan aja, kalau memang masih kekentalan untuk thinnernya bisa kalian tambahkan saja secukupnya saja gitu. Tapi kalau takaran saya ini memang sudah pas sih menurut saya. Nah, di sini sebelum kita tuangkan ke spray gun, kita saring terlebih dahulu ya, supaya benar-benar bersih untuk clearnya. Kita semprot-semprot dulu ya untuk media yang mau kita clear ini, supaya terhindar dari debu atau pasiran kotoran lainnya gitu. Langsung saja kita semprot ya, tipis-tipis saja untuk pelapisan pertama ini. Kalau yang kedua pelapisan yang kedua baru kita embat rada tebal aja. Dan di sini saya untuk pengeklirannya cukup 2 kali timpah saja teman-teman, dengan jeda waktu 10-15 menit. Semua itu tergantung cuaca ya untuk durasi jedanya. Karena untuk cuaca saat ini saya meripen ini cuacanya lumayan panas dan mendukung. Kalau cuacanya redup-redup atau cuacanya mendung, kalian bisa menggunakan jeda waktu 20-25 menit saja. Setelah 15 menit, kita langsung lanjut ke proses pelapisan yang kedua ya. Memang untuk clear Look ini, clear yang dop merek Look ini memang saya rasa cepat kering teman-teman.
Jadi memang cepat kering untuk clearnya yang satu ini. Jadi 10 menit dengan cuaca yang mendukung ini, kita langsung lanjut lapis yang kedua. Di sini kita semprot, kita buat lumayan tebal ya, karena ini termasuk proses akhir atau proses finishing clear yang terakhir ya. Kita embat rata dan juga tebal. Nah, dan inilah hasilnya ya. Kita menggunakan metode 2 kali timpah cat, 2 kali timpah clear coat-nya. Hasilnya seperti ini. Tekstur kasarnya yang dimiliki bodi kasar ini tidak hilang karena kita tidak melakukan epoksi, sehingga motor kalian terkesan lebih rapih dan original bawaan si pabriknya ya. Dan inilah ya ilmu dan pengalaman saya yang saya bagikan terhadap kalian, yang bisa kalian terapkan untuk merepaint bodi kasar motor kalian. Karena ini adalah proses yang mudah, cepat, dan juga hasilnya maksimal. Ikuti dan lakukan proses-prosesnya yang sudah saya terapkan ini, supaya repaintan bodi kasar kalian itu lebih tahan lama dan juga awet. Oke, sampai sini dulu ya jumpa kita pada konten saya kali ini. Dan sampai jumpa di konten-konten saya yang selanjutnya. Kalian bisa lakukan subscribe, like, komen, dan juga share-share ke teman kalian. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti dan menyaksikan video ini. Saya atas nama Pemau RP mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.